welcome to Mental Mysteries episode kedua. Di sini kita akan ngebahas tentang Ted Bundy and his corpses. Oke, Let me explain the latar belakangnya dia ya. boleh. Jadi dia itu adalah seorang kriminal. Ted Bundy ini adalah seorang kriminal dan dia lahir pada tanggal 24 November 1946. Nah, dia lahir dan dibesarin sama kakek neneknya. Nah, dia jadinya nganggap kakek neneknya itu adalah orang tuanya, sedangkan ibunya itu adalah kakak perempuannya. Lah, kok bisa gitu? Nah, kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Karena ibunya itu pas mengandung dia, pas dia lahir itu masih muda, masih umur muda, jadi nganggap kayak kakaknya itu adalah seorang ibunya, jadi ibunya itu adalah kakaknya. Dan dia nganggapnya itu tuh kayak ibunya ini kakaknya dan orang tuanya ini adalah kakek neneknya. Nah, dan tapi nanti pas hari-hari berikutnya, pas udah lumayan gede, dia nyadar kalau ibunya itu adalah ibunya, bukan kakaknya. Oh, gimana tuh nyadarnya? Nanti aja kita ngomongin ya. Oke, kalau ternyata si Bundy ini diduga kalau dia itu udah mulai ngebunuh itu pada umur 14-an deh, kalau nggak salah ya. Itu masih muda banget. Muda banget sih, itu kayak kalau nggak salah SMP atau apa sih? SD ya? Atau SMP kan? Mau ke SMP itu. Oh, mau ke SMP. Ya, korbannya itu namanya itu Amber. Dia itu seorang perempuan yang hilang secara misterius. Dan saat ini si Ted Bundy itu lagi kerja as newspaper deliverer. Ya, terus dia itu lalu abis gitu dia langsung kayak kuliah dan lain-lain, hidup biasa. Tapi setelah keluar dari dunia perkuliahan, dia itu memilih pekerjaan yang menurut aku ironik banget ya. Di tahun 1971 dia tuh milih jadi Seattle Suicide Hotline, kayak kerja di Seattle Suicide Hotline gitu. Ya, dia akhirnya juga tetap menyelesaikan kuliahnya sebagai orang mahasiswa di hukum. Majornya hukum. Di tahun 1942. Dan pada bulan Januari 1947 Bundy ini ada korban kedua nih dari Bundy. Siapa tuh? Itu dia tuh namanya Karen Sparks. Jadi si Bundy ini menyerang Karen Sparks. Karen Sparks itu kayak mahasiswa di kuliahnya Bundy ini ya, Ted Satu Bundy. universitas dong berarti? Satu universitas. Oke. Iya, jadi caranya dia nge-attack tuh dia tuh masuk ke apartemennya, terus nyerangnya itu kayak masuk gitu loh, di apartemennya sendiri. Terus dilecehin secara seksual. Tapi untungnya Sparks itu masih berhasil hidup ya, masih survive lah ya. Tapi pasti banyak traumanya sih. Iya, traumanya. Iya. Oke, terus lanjut lagi pada bulan Februari 1942, ternyata si Bundy ini ngelakuin pembunuhan pertamanya yang dia akui ya. Korbannya itu sama seperti before, mahasiswa perkuliahannya juga. Namanya itu Linda Ann Healy. Jadi cara nge-attack-nya juga sama ya. Dia itu masuk ke tempatnya, ke apartemen tempatnya Linda ini. Terus dia itu menyerang Linda, terus menculiknya. Jenazahnya itu nanti ditemui di Taylor Mountain site. Iya, jadi itu Linda Ann Healy didn't make it ya. Ternyata di Taylor Mountain site ini juga banyak korban Bundy akan ditemui nantinya. Jadi nggak cuman Lindanya itu aja, tapi banyak banget korban. Banyak banget korbannya yang nanti bakal ditemui di tempat yang sama ini. Terus lanjut lagi, di tahun 1974 Bundy ini banyak ngebunuh perempuan yang dia temui di jalan itu. Jadi ketemunya di jalan? Bener-bener di jalan. Bener-bener di jalan, nggak ada planning, udah langsung. Salah satu metode yang Ted Bundy ini gunakan untuk ngedeketin gitu, itu menggunakan mobilnya, lalu menawarkan jika perempuan itu mau naik mobil sama dia. Jika perempuan itu mau, Bundy akan menyerang perempuan itu, terus baru melecehkannya, lalu membunuhnya. Ya, kayak gitu. Kayak penculikan gitu ya? Ya, diculik, terus dilecehkan, terus baru dibunuh gitu ya. Nah, kamu tahu gak sih di tahun yang sama itu, di bulan November di tahun yang sama yang tadi, ternyata
salah satu korbannya si Bundy ini, Carl Drunch, itu dia berhasil kabur dari Bundy. Oh, ada yang bisa kabur ya? Berhasil kabur dia. Nah, dia abis itu ngasih tahu kasusnya itu ke kepolisian. Nah, tapi sayangnya banget kasusnya itu belum ditindaklanjutin secara serius sama kepolisian. Oh, kok bisa gitu ya? Iya, jadi tuh kayak dimanapun Bundy berada, pasti tuh ada kehilangan perempuan, kayak hilangnya perempuan tuh pasti ada gitu loh. Jadi itu agak suspicious gitu nggak sih? Suspicious banget sih itu. Nah pas saat itu dia si Bundy ini punya pacar. Nah pacarnya ini namanya Elizabeth Clover. Nah si pacarnya itu mulai mencurigai si Bundy. Ya. Nah abis itu si pacarnya Bundy ini ngelaporin ke kepolisian juga. Nah dia tuh udah ngelaporinnya ke beberapa kali loh ke kepolisian. Nah akhirnya pada tahun 1976 bulan Februari itu Bundy akhirnya ditemuin bersalah atas penculikan dari Drunch yang tadi loh, yang dia berhasil kabur. Oh, finally ya, Iya. after sekian lama. Nah akhirnya Bundy ditemukan bersalah atas penculikan Drunch itu, tapi dia itu larikan diri. Melarikan diri? Iya, Berhasil jadi- nggak? Nah, dia tuh berhasil melarikan diri dari kebersalahannya dia atas penculikan Drunch itu. Nah, dia itu harusnya dipenjara, tapi dia tuh melarikan diri di tahun 1977 bulan Desember. Nah, dia tuh lari kemana? Dia itu lari ke Florida. Florida ini, dan di situ dia mulai juga pembunuhannya. Mulai lagi pembunuhannya itu si Bundy itu lanjutin lagi. Udah ketangkep mulai lagi ya? Iya, betul. Nah, terus habis itu pada tahun 1979 bulan Juni, Bundy akhirnya finally ditangkap dan juga dia dapat death penalty. After sekian lama sih ya, akhirnya ya. Betul. Dan death penalty itu adalah dari beberapa kasus yang udah dia lakuin gitu loh, kayak pembunuhan, pencurian gitu, kayak kasus kriminalnya banyak sampai dia dapat death penalty itu. Make sense sih ya, udah banyak banget korbannya dia. Iya. Nah, pada Februari 1980 si Bundy ini menikah sama Carol Ann Boone. Tapi bukannya udah ditangkep ya, udah dikasih. Nah, itu, tapi entah gimana, tapi dia akhirnya menikah juga sama Carol ini. Nah, ia divonis dengan death sentence. Setelah coba untuk melarikan diri dan mengakui kasus-kasus pembunuhannya, Bundy akhirnya dieksekusi dengan electrocution di tahun Januari 1989. Jadi kayak 9 tahun setelahnya itu loh, setelah dia menikah. Nah, iya. pas di tahun-tahun dia ngebunuh, dia tuh nggak ngungkapin atau nggak ngasih tahu semua pembunuhan yang ia lakuin. Jadi nggak ngaku semua ya? Iya. Cuma ngaku beberapa doang? Iya, cuma beberapa kasus-kasus pembunuhan doang yang diakuin. Nah, dan yang hanya diakuin itu 30 pembunuhan. Itu banyak juga loh. Itu banyak Walaupun nggak juga, semua tuh betul. banyak juga. Itu banyak juga. Tapi yang diakuin cuma 30 aja. Dan kita tuh nggak tahu tuh berapa kasus-kasus lainnya. Serem gitu ya. Nah, ternyata si Bundy ini dikatakan memiliki psikopatri ya. Jadi dia kayak psikopat gitu. Psikopati itu termasuk kategori antisosial personality bukan sih? Iya sih, seharusnya itu termasuk dari golongan yang personality gitu ya. Nah, itu tuh pasien-pasien dari psikopati ini tuh melanggar peraturan atau merugikan orang lain tanpa merasa bersalah gitu kan sih. Dia tuh kayak kayak ciri-cirinya begitu ya. Jadi orang yang seperti ini tuh dia itu tidak merasa bersalah kalau menyakiti orang lain, melanggar peraturan dan lain-lain gitu. Jadi agak serem ya. Kan biasanya normal person itu dia pasti ngerasain kayak oh my god abis ngebunuh orang itu. Iya, dia nggak merasa ada, bersalah dia nggak ada gitu, merasanya gitu sama sekali. Oke. Terus dia juga dianggap apa lagi emangnya selain psikopati gitu? Dia itu dianggap sebagai
predator sosial yang dengan mudah dapat manipulasi mangsanya tanpa merasa bersalah telah melanggar norma atau sanksi sosial. Karena itu emang salah satu ciri-ciri orang psikopat juga gitu ya. Dia tuh charming banget, gampang manipulasi orang, kayak pintar. They're really emotionally intelligent, walaupun mereka itu nggak bisa ngerasain gitu ya. Terus tahu nggak sih, Bundy juga dinobatin sebagai seseorang yang memiliki necrophilia. Jadi necrophilia itu adalah attraction seksual terhadap mayat. Oh, that's weird. Ya, jadi yang kayak sama mayat itu, jadi dia punya attraction sendiri gitu loh. Pantesan dia itu, katanya aku juga pernah dengar kalau dia itu apa tuh suka melecehkan mayat gitu. Jadi setelah dibunuh, Ya dibunuh dulu baru dilecehin gitu kadang-kadang katanya. Terus abis itu ada yang namanya paraphilia. Nah, ini tuh artinya hasrat seksual yang terbayang-bayang. Jadi keinginan seksual yang ada di bayang-bayangannya dia deh, yang terbayang-bayang di pikirannya dia gitu. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi. Satunya lagi itu adalah sadism. Nah, ini adalah mendapatkan kesenangan dari kekerasan. Jadi yang kayak punya sensasi, sensasi setelah melakukan sikap agresif gitu. Kayaknya kelihatan sih ya kalau di Bundy ini. Nah, menurut 5-factor personality, Bundy juga memiliki high extraversion. Berarti bener-bener charming banget ya, kayak good with people, can socialize. Dan katanya di factor personality, kayak 5-factor personality, dia itu si Bundy itu memiliki conscientiousness yang tinggi. Jadi dia itu benar-benar pinter, diligent, nggak suka leye-leye kayak nanti. Makanya dia kan masuk jurusan hukum. Oh iya, pantas ya. Jurusan hukum kayaknya susah. Kayak perlu orang rajin deh. Betul. Terus juga di 5-factor personality dia punya neuroticism yang low. Oh, that's surprising. Aku bakal kira dia tinggi loh neuroticismnya ya. Ya, bisa sih. Oke, terus guys, sekarang kita mau masuk ke bagian psych tips ya. Di sini kita akan ngasih kalian tips-tips what to do when meeting a psychopath. Nih. Yang pertama apa tuh? Pertama, kalian tuh harus bisa mengendalikan emosi. Jadi nggak gampang dimanipulasi, guys. Soalnya orang psikopat ini benar-benar pintar banget ya, pintar, emotionally intelligent. Manipulatif banget ya. ya. Jadi try to control your emotion. Terus kedua, jangan terlalu percaya dengan cerita seorang psikopat, karena psikopat tuh pinter bohong banget ya. Dia tuh charming, pinter bohong gitu. Kalau percaya gimana tuh? Aduh, itu mah udah mungkin bahaya ya. Jangan terlalu percaya sama orang ya guys. Iya, I think that goes for the general public juga nggak sih? Jangan terlalu gampang percaya aja sih. Iya betul, karena kita nggak tahu tuh orang orang itu kayak gimana ya. Iya. Terus ketiga, kita harus sering bertanya balik dengan psikopat itu, ya. Jadi kayak make sure aja sih ya, kayak informationnya dicek-cek lagi. Jangan gampang percaya, nggak gampang terima informasi gitu gampang aja gitu. Ya. Oke. Terus habis itu kita bisa refer psikopat untuk mendapatkan bantuan profesional, karena tidak semua psikopat itu pembunuh gitu ya. Ada beberapa psikopat yang emang cuma nggak bisa ngerasain aja, they don't feel guilt, mereka nggak merasa emosi, but they don't hurt people. Nah, makanya guys, kita tuh harus saling berjaga-jaga untuk gak jatuh ke manipulasi dari orang lain. Secara umum tuh kayak kita nggak boleh gampang percaya, nggak boleh gampang langsung jatuh ke manipulasi orang-orang. Nah, makanya dari itu kita harus berjaga-jaga untuk nggak jatuh ke dalam manipulasi orang lain. Kan kita nggak tahu tuh motif orang lain terhadap diri kita apa. Iya juga sih ya. Jadi harus berjaga-jaga banget secara umum dimanapun kita berada dan kapanpun kita harus selalu harus berjaga-jaga sih. Nah, iya guys. Selain itu, kalau kalian di sini ada yang merasa kalian nih kok kayaknya kayak ciri-cirinya mirip aku ya, kayak merasa ada gejala-gejala psikopat, kalian di orang sekitar pun juga bisa ya, bisa banget ya. Ya guys, jadi kalau untuk kalian yang merasa kayak ada gejala-gejalanya, boleh banget nih langsung daftarkan untuk bantuan profesional ya, karena nggak semua orang psikopat itu jahat ya. Ada beberapa psikopat yang hanya manipulasi atau memang
lie a lot karena mereka itu they're trying to act like how non-psychopathic people act. So they're just trying to fit in ya. Jadi disclaimer biar nggak ada stigma. Not all psychopath people are bad. Not all of them kill and not all of them have bad motive ya. Sometimes the intention itu emang coba untuk fit in aja sih ya. Oke. Tapi kayaknya udah ada stigma sih. Oke, so maybe. Oke, kalau That's all. gitu kita that's the end. Yeah. That's the end of episode 2. Yeah. Mentally ill sisters Sisters checking out. Bye bye. I hope you guys enjoyed this.